Selamat malam dan selamat datang di Kamu Nggak Sendirian, di mana kita akan mendengarkan setiap cerita-cerita misteri yang mungkin akan membuatmu merasa tidak sendirian di malam ini. Sebelum kita mulai mendengar ceritanya, please like, subscribe, dan komen channel ini demi kemajuan channel ini. Mari dengarkan cerita yang pertama. Cerita pertama, Kotak Misterius. Ada seorang mahasiswa bernama Randi. Dia adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus di kotanya. Randi memiliki teman, sebut saja namanya Anton. Pada bulan Desember, di masa liburan itu, Anton ingin kembali ke kampung halamannya agar bisa liburan di sana. Karena sudah 2 tahun, ia belum pernah lagi bertemu dengan kedua orang tuanya. Maka, Anton pun meminta Randi untuk tinggal di kontrakannya selama liburan itu, agar ada yang membersihkan dan juga menjaga anjing Anton selama Anton pergi. Ia pun berkata kepada Randi, silakan menggunakan setiap fasilitas yang ada di kontrakannya atau makan makanan yang ada di kontrakannya. Randi sebagai seorang anak perantauan pun setuju untuk melakukan hal tersebut, karena ia berpikir, hitung-hitung, ia bisa menghemat setiap pengeluarannya di masa liburan itu. Maka, Anton pun sangat senang mendengar tanggapan Randi. Keesokan paginya, pada hari Senin pagi, Anton pergi menggunakan sepeda motor untuk berangkat ke kampungnya. Mungkin, inilah terakhir kalinya Randi bisa melihat temannya tersebut. Selanjutnya, di pagi yang sama, Randi pun langsung membawa barang-barangnya di kos untuk tinggal di kontrakannya Anton. Kontrakan Anton cukup besar, dengan 2 kamar dan dapur yang cukup luas. Ada televisi di ruang tengah, dan anjing Anton berada di halaman depan. Anton pun berpesan kepada Randi untuk selalu memberi makan anjingnya setiap pagi dan sore. Randi pun menyanggupi untuk melakukan hal tersebut. Lalu, di sore hari, Anton pun menelpon Randi. Anton ingin mengingatkan untuk tidak lupa memberi makan anjing kesayangannya. Dan Anton pun berkata, ia masih 5 jam lagi untuk sampai di kampung orang tuanya. Lalu, Randi pun berkata-kata kepada Anton, hati-hati di jalan, dan semoga tiba dengan selamat di tujuan. Anton pun berkata, dia akan menelpon Randi kembali setibanya di kampung halamannya, dan juga setiap sore untuk mengingatkan tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan di kontrakannya. Lalu Anton pun menutup teleponnya. Di hari itu pun, Randi selesai membereskan rumah Anton dan melakukan setiap tugas yang diperintahkan oleh Anton. Pada malam harinya, Randi pun duduk di ruang tengah sambil menonton televisi hingga larut malam dan juga menunggu panggilan dari Anton. Namun ternyata sampai tengah malam, Anton pun tak kunjung menelpon Randi. Randi pun berkesimpulan, mungkin Anton sudah sampai di kampungnya dan lupa untuk menelpon dirinya karena kelelahan. Maka Randi pun tidur dan menunggu teleponnya esok hari. Keesokan harinya, Randi tetap menunggu telepon Anton dari pagi. Namun sampai sore hari pun, Anton tidak menelponnya. Randi pun mencoba untuk menelponnya, namun Anton tidak mengangkat panggilannya. Pada malam hari, Randi duduk di sofa di ruang tengah sambil menonton televisi. Ia pun juga melihat-lihat handphonenya, kalau-kalau Anton menelpon nanti. Sampai tengah malam, pada jam 12, Randi pun memutuskan untuk tidur, karena Anton tak kunjung untuk menelponnya. Dan ketika ia ingin pergi tidur ke kamarnya, tiba-tiba pintu rumah kontrakannya ada yang mengetuk. Ketika mendengar hal tersebut, Randi pun terkejut dan berkata dalam hati, siapa sih yang bertamu malam-malam begini?
Randi pun langsung ke depan dan membuka pintu. Dan ternyata di depan pintu ada seorang pemuda dengan pakaian biru gelap dan menggunakan topi biru, serta memegang sebuah kotak dos di kedua tangannya. Pakaiannya terlihat lusuh dan basah. Lalu Randi pun bertanya, "Siapa ya? Ada perlu apa datang malam-malam begini?" Lalu pemuda itu menjawab, "Tolong serahkan paket ini kepada Anton, dan tolong jangan dibuka." Randi pun menjadi bingung dan bertanya-tanya dalam hati, "Masa iya ya ada yang nganterin paket pengiriman malam-malam begini?" Randi pun berkata kepada pemuda itu, "Tunggu sebentar ya, aku mau telepon Anton dulu." Lalu ketika Randi kembali ke ruang tengah untuk mengambil handphonenya, pria itu menghilang dan meninggalkan kotak paket itu di depan pintu rumah. Randi pun mencoba melihat keluar dan merasa bingung kemana sih perginya pria tersebut. Namun ada yang aneh, ketika anjing yang berada di depan rumah tidak menggonggong ketika pria itu datang. Randi pun berpikir untuk mengambil kotak tersebut dan menyimpannya di kamar Anton. Ia berpikir mungkin benar ada titipan buat Anton. Keesokan harinya, Randi pun masih tetap mencoba untuk menelpon Anton. Namun ia tetap tidak mengangkat teleponnya. Randi pun merasa khawatir, namun merasa bingung mau menelpon kemana. Randi pun mencoba menelpon temannya untuk meminta nomor telepon saudara atau orang tuanya Anton. Namun tidak ada yang tahu nomor kerabat Anton. Randi pun teringat bahwa Anton adalah orang yang pendiam dan penyendiri di kampus. Ia hanya punya sedikit teman, dan salah satunya adalah Randi. Randi hanya bisa berharap dan berdoa Anton tidak kenapa-kenapa. Pada malam harinya, seperti biasanya, Randi tetap duduk di depan televisi sambil menunggu panggilan daripada Anton. Ia terus melihat handphonenya kalau-kalau Anton akan menelpon. Dan sampai tengah malam pun Anton tidak menelpon Randi. Lalu, di jam yang sama, pada jam 12 malam, suara ketukan pintu depan kembali terdengar. Randi pun sontak kaget. Kok ada lagi ya yang masih bertamu tengah malam? Randi pun langsung ke depan dan membuka pintu. Namun, kali ini tidak ada orang yang menunggu di depan pintu. Tapi, ada sebuah kotak yang tertinggal di depan pintu. Dan di atas kotak tersebut ada tulisan, "Tolong serahkan kotak ini kepada Anton, dan tolong jangan dibuka." Randi merasa aneh dan bingung. Sebenarnya siapa sih yang lagi coba main-main dengan dia? Dan kenapa anjing di depan tidak menggonggong? Akhirnya dengan penuh kebingungan dan sedikit marah, Randi pun mengambil kotak tersebut dan menyimpannya di kamar Anton, tepat di sebelah kotak yang kemarin. Kejadian ini terus berlanjut sampai malam berikutnya. Kotak yang baru tetap muncul, dan di atasnya tetap bertuliskan, "Tolong serahkan kotak ini kepada Anton, dan tolong jangan dibuka." Pemuda itu pun sekali lagi tidak ada di depan pintu. Randi pun kali ini merasa geram dan marah, dan langsung menelpon Anton berkali-kali pada malam itu. Namun ia tetap tidak menjawabnya. Randi pun kesal dan mengambil kotak tersebut dan menyimpannya di kamar Anton. Randi merasa telah dipermainkan oleh pemuda itu. Jika besok pemuda itu muncul lagi, Randi tidak akan segan-segan untuk menegur dan memarahinya. Pada malam itu, tepat di hari Kamis malam, seperti biasanya, Randi masih tetap duduk di depan televisi sambil memegang handphonenya untuk menunggu panggilan dari Anton. Randi sudah mencoba mengirimkan pesan dan menelponnya berkali-kali. Namun, Anton tetap tidak menjawab. Randi pun memutuskan kalau sampai malam ini belum ada kabar darinya, Randi akan pergi melapor ke polisi untuk orang hilang. Pada malam itu sedang hujan deras sampai tengah malam. Randi pun berpikir sepertinya nggak akan mungkin ada tamu yang akan datang di tengah hujan deras begini. Namun celakanya, tepat seperti biasanya, jam 12 malam itu, pintu rumah kontrakan itu diketuk. Pada saat itu, Randi langsung cepat-cepat lari ke depan sambil memegang HP-nya. Dan ketika pintu terbuka, laki-laki dengan pakaian biru gelap dan topi itu berdiri dengan kotak di kedua tangannya. Seperti malam pertama, ia mengantarkan kotak-kotak tersebut. Lalu tanpa berpikir panjang, dengan nada marah, Randi pun berkata kepadanya, "Apa maksudmu memberikan kotak-kotak ini kepadaku? Apakah kamu ingin mempermainkan saya? Sudah besar tapi kayak orang kurang kerjaan saja." Dengan muka yang ketus. Lalu pria itu menjawab, "Terima kasih."
dengan nada getir dan mengeluarkan air mata. Ia pun langsung pergi dan memberikan paket terakhir itu ke tangan Randy. Randy pun menaruh kotak tersebut di samping pintu dan mencoba melihat keluar untuk mengejar laki-laki tersebut. Namun, ketika Randy melihat keluar, laki-laki itu telah berlalu dan tidak terlihat lagi. Tiba-tiba tidak beberapa lama, bunyi nada dering pesan dari HP yang sedang digenggam oleh Randy berdering. Dan betapa terkejutnya ketika Randy melihat bahwa si pengirim pesan tersebut ternyata adalah Anton. Randy pun langsung membuka isi pesan tersebut dan betapa ia terkejut ketika melihat pesan yang bertuliskan, "Randy, silakan buka kotak itu." Setelah membaca pesan itu, Randy pun langsung mencoba membalas pesan tersebut. Namun Anton tidak menjawab pesan dari Randy. Maka dengan agak cemas dan juga was-was, Randy pun mencoba melakukan apa yang Anton perintahkan dalam pesan tersebut. Lalu dengan perlahan-lahan, Randy pun membuka kotak terakhir yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut. Lalu ketika ia membuka kotak tersebut, betapa terkejutnya ia melihat isi kotak tersebut, yang ternyata di dalamnya terdapat baju yang berwarna biru gelap dan juga topi biru yang terdapat banyak bercak darah di dalamnya. Dan juga ternyata baju tersebut sangat mirip dengan baju dari laki-laki yang telah mengantarkan kotak-kotak itu. Di atas baju tersebut terdapat secari kertas yang bertuliskan, "Aku pulang, ibu dan ayah." Sontak Randy pun menjadi takut, bingung, dan seluruh bulu kuduknya merinding ketika melihat isi kotak tersebut. Dengan kebingungan, akhirnya Randy mencoba memberanikan diri membuka kotak-kotak yang lain yang telah ia terima sebelumnya. Dan ketika ia membuka kotak-kotak tersebut, ia langsung tersungkur dan berteriak sekencang-kencangnya. Karena ketika ia melihat ke dalam isi kotak tersebut, ternyata isinya adalah potongan-potongan bagian tubuh manusia, yaitu tangan dan juga kaki. Ketika ia melihat potongan tangan tersebut, ia melihat secara sekilas ada sebuah jam yang sangat ia kenali. Ternyata jam itu adalah pemberian untuk sahabatnya, Anton, ketika Anton berulang tahun. Melihat hal tersebut, Randy pun langsung berteriak dan pingsan melihat jam tersebut. Tidak lama kemudian, Randy pun tersadar di atas tempat tidur Anton. Ternyata ketika ia sadar, banyak tetangga yang telah berkumpul di dalam rumahnya akibat teriakan Randy. Randy pun juga melihat beberapa polisi sudah berada di dalam rumah untuk mengecek kotak-kotak tersebut. Randy pun dibawa oleh polisi tersebut untuk dimintai keterangan tentang isi kotak tersebut. Randy pun hanya bisa diam dan tidak menyangka apa yang sudah terjadi kepadanya beberapa malam ini. Randy pun dimintai keterangan tentang dari mana ia bisa mendapatkan kotak-kotak tersebut. Randy menjawab dari seorang laki-laki yang mengenakan baju biru gelap dan menggunakan topi biru. Namun, polisi pun tetap menahan Randy untuk terus dimintai keterangan tentang kejadian tersebut. Keesokan paginya, pihak kepolisian mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan sebuah motor dekat sebuah desa yang tidak jauh dari tempat tinggal kedua orang tua Anton. Motor itu ditemukan di sebuah perkebunan jagung beserta beberapa kotak yang ternyata berisi potongan-potongan bagian tubuh manusia, yaitu kepala serta potongan-potongan badan. Melihat hal tersebut, polisi mencoba mencocokkan apa yang sudah mereka temukan hari ini dengan peristiwa yang telah Randy alami. Mereka pun memperlihatkan beberapa foto dari TKP di kebun jagung itu. Dan betapa terkejutnya Randy ketika melihat foto sepeda motor yang berada di kebun jagung itu. Motor yang berwarna merah yang sangat mirip dengan motor yang digunakan Anton untuk pulang ke kampung halamannya. Di situ Randy pun langsung menangis dan berteriak seperti orang gila. Randy berpikir, siapa yang tega membunuh temannya dengan cara yang tidak beradab? Dan sambil bertanya-tanya dalam hati, siapakah pria yang sudah beberapa kali datang tengah malam untuk mengantarkan kotak-kotak tersebut? Apakah pria tersebut yang telah membunuh Anton? Atau malah ternyata itu Anton sendiri? Sampai sekarang pun, Randy masih belum bisa menemukan jawabannya. Siapa sebenarnya laki-laki tersebut? Polisi pun akhirnya melepaskan Randy karena bukti yang kurang kuat. Sejauh ini, polisi belum menemukan titik terang tentang siapa pembunuh sadis yang telah membunuh teman Randy.
Tapi hal yang Randi harapkan agar kasus ini cepat selesai dan temannya dapat bisa tenang di alam sana. Sekian kisah misteri kali ini. Semoga bisa menemani Anda pada malam hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda menyukai video yang saya buat. Jika ada kisah-kisah misteri yang ingin dibacakan, silakan kirimkan di email yang ada di description. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di malam berikutnya. Salam, kamu nggak sendirian.